mengatasi stres, depresi, dan kecemasan dengan cara tidur? Memangnya bisa? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai cara menangani stres, depresi, dan juga kecemasan. Tentunya dengan cara yang unik dan cara yang sederhana, yaitu dengan cara tidur. Di tengah padatnya aktivitas harian, banyak orang yang menyepelekan mengenai pentingnya tidur yang cukup. Jika Anda belum mengantuk atau kelelahan sekali, Anda mungkin akan menunda-nunda terus waktu tidur Anda. Padahal kurang tidur ini bisa mengganggu kesehatan mental Anda, termasuk stres, cemas, ataupun depresi. Nah, untuk memahami bagaimana tidur yang cukup ini bisa menjadi kunci keberhasilan mengelola stres ataupun gangguan kejiwaan, yuk simak ulasan berikut ini. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa sih manusia harus cukup tidur? Manusia itu membutuhkan tidur karena pada saat itulah tubuh akan memperbaiki segala jenis kerusakan, baik dalam hal fisik maupun mental. Anggap saja seolah tubuh Anda itu adalah mobil yang harus istirahat dan masuk ke bengkel untuk direparasi. Nah, tanpa perbaikan yang memadai, tentu Anda tidak mampu berfungsi normal kembali gitu. Gimana sih tidur ini membantu otak Anda untuk mengelola stres dan juga gangguan kejiwaan? Nah, saat tidur, manusia itu akan memasuki 5 tahapan penting. Tahapan yang pertama adalah kerja otak melambat sehingga tubuh ini menjadi rileks. Pada tahap kedua, Anda biasanya sudah tidak bisa mendengar ataupun merespon suara di sekitar Anda karena benak Anda sudah pindah ke alam bawah sadar. Nah, pada tahap ketiga dan keempat, tubuh Anda itu akan melakukan berbagai jenis perubahan fisik. Sel darah putih akan bekerja keras untuk memperbaiki kerusakan di seluruh bagian tubuh Anda. Nah, kalau Anda ini tidak berhasil masuk ke dalam tahap ketiga dan juga keempat, Anda pun juga lebih rentan diserang yang namanya penyakit. Nah, kemudian setelah kira-kira 90 menit itu Anda akan memasuki tahap yang kelima, yaitu REM atau Rapid Eye Movement. Nah, pada tahap REM ini atau tidur pulas ini biasanya disertai dengan mimpi, tapi bisa juga tidak. Nah, pada tahap inilah segala masalah kejiwaan Anda itu bisa diperbaiki oleh otak. Nah, setiap hari otak itu kebanjiran beragam informasi dan juga emosi, apalagi saat dilanda tekanan dari pekerjaan ataupun keluarga misalnya. Anda mungkin tidak sadar kalau sedang stres berat ataupun dilanda gangguan kecemasan, misalnya karena ribut dengan pasangan. Nah, saat Anda terlelap dan juga masuk ke dalam tahapan kelima itu atau ke tahapan REM, amarah yang dipendam ini akan disalurkan lewat mimpi. Nah, bila Anda tidak bermimpi apapun, itu berarti otak Anda memindahkan amarah yang tadinya ditahan menuju alam bawah sadar. Nah, maka Anda tidak perlu lagi menahan-nahan lagi emosi negatif terhadap pasangan Anda. Dengan begitu, Anda juga bisa memfokuskan diri untuk pada solusi penyelesaian masalah dengan pasangan, bukan pada emosi negatifnya. Meski demikian, terlalu banyak tidur pun merupakan gejala dari depresi. Usahakan untuk tidur yang cukup sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, apa sih yang terjadi kalau sering kurang tidur? Tahapan tidur yang dijelaskan saya sebelumnya itu layaknya siklus. Maksudnya setelah REM, Anda akan masuk lagi ke dalam tahap yang pertama. Begitu seterusnya sampai Anda bangun. Maka dalam semalaman Anda itu bisa berkali-kali memasuki tahapan REM. Bila Anda tidak sempat masuk ke tahapan REM atau hanya sekali saja, otak Anda tidak sempat merespon emosi atau gangguan mental yang Anda hadapi. Akibatnya, otak jadi kewalahan dengan segala beban pikiran serta emosi Anda. Inilah yang memicu berbagai masalah. Misalnya seperti susah berkonsentrasi, sulit mengingat, kesulitan dalam mengambil keputusan,
dan juga tidak mudah mempelajari hal-hal yang baru. Nah, dengan berbagai masalah yang diakibatkan oleh kurang tidur, otak Anda ini akan semakin kerepotan untuk menghalau kecemasan, stres, depresi, ataupun gangguan jiwa yang lainnya. Bila Anda mengidap insomnia, segera hubungi dokter. Karena insomnia ini bisa jadi salah satu gangguan kejiwaan seperti bipolar, depresi, dan psikosis. Itu alasan mengapa tidur itu bisa mengatasi stres, depresi, dan kecemasan. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasannya. Jangan lupa untuk tonton video-video dari tasehat.com membahas mengenai masalah seputar kesehatan dan juga informasi-informasi kesehatan. Oke, mungkin sampai sini dulu. Cukup sekian dan terima kasih.